menemani pendengar semuanya dengan tema yang tentu saja ini sudah dinanti dan mungkin semakin hari semakin membuat kita penasaran ya. Ingin tahu kelanjutannya pembahasannya bakal seperti apa sih? Topiknya adalah misteri bahasa roh di Korintus. Nah, apakah pendengar semuanya masih merasa ini sebagai sebuah misteri atau sudah mulai jelas tidak menjadi misteri lagi ya? Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa terlebih dahulu Pendeta Andi Halim yang sudah bersama-sama dengan kita di studio ya malam hari ini. Salam jumpa Pak Andi. Ya, salam jumpa Adelia dan Iya. semua kawan-kawan. Iya, kita akan masih dalam topik misteri bahasa roh di Korintus ini ya Pak ya. Dan untuk mendengar semuanya seperti biasa ya, kita bisa bertanya jawab dengan Pendeta Andi Halim malam hari ini. Pendengar semuanya bisa melalui WhatsApp di 081 357 901628. 081 357 901628. Silakan bisa bertanya ataupun juga memberikan komentarnya untuk topik kita malam hari ini, yaitu misteri bahasa roh di Korintus, atau melalui Instagram @rmcsby. Tentu saja kita juga ada live nih di Instagram untuk setiap hari Senin dan Kamis pukul 18.30 ya. Senin obrolan santai dan juga Kamis Q&A, question and answer. Bisa pendengar semuanya mungkin ingin mencoba melihat suasana di studio, bisa langsung ke Instagram kita @rmcsby dan juga Facebooknya RMC Radio Surabaya. Bisa langsung inbox aja ya, atau melalui Instagram mau direct message juga bisa. Nanti akan Adel bacakan setiap pertanyaan dan komentar yang masuk dari pendengar semuanya. Oke, kita langsung mulai aja sambil nanti Pak Andi bisa memberikan penjelasan lebih lanjut dalam Q&A ini. Pendengar juga langsung bisa untuk memberikan pertanyaannya ya. WhatsApp di 081 357 901628. Sebelum dilanjutkan, mau sapa dulu ya yang sudah bergabung di live Instagram kita untuk kali ini. Ada Lising, ada Arthur Suryohadi, salam jumpa buat semuanya. Ada juga Salim Tony, ada Esther Muntu, ada juga Andi Pranoto 70, ada Rina Listio. Oke, semuanya sudah bergabung di live Instagram, terima kasih ya. Tetap setia menyimak kita di live Instagram. Buat semuanya juga boleh gabungan di live Instagram kita @rmcsby. Bisa langsung drop komen juga untuk pertanyaan dan komentarnya sambil melihat kita di live Instagram. Oke, silakan Pak Andi. Ya, saudara sekalian, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali membahas hal yang sangat rumit dan banyak masalah, sehingga gara-gara hal yang kita bahas ini banyak gereja terpecah belah, ya, saling tidak cocok, saling menuduh, saling mencurigai, dan saling merasa diri paling benar dalam membahas ini. Saya mau membahas ini bukan untuk mau mengajak berkelahi atau ayo adu kehebatan, tidak sama sekali. Tapi saya rindu saudara-saudara kembali kepada Alkitab. Mari kita belajar untuk back to the Bible, karena Alkitab ini satu-satunya patokan. Dan bukan pengalaman kita, bukan logika kita, atau perasaan kita, atau tradisi gereja kita, ya, atau ya macam-macam teori lah yang muncul tentang bahasa roh ini. Tapi kita mau kembali kepada Alkitab. Ya, mungkin ada yang juga dengan sinis bilang, apa lu kira yang lain nggak kembali ke Alkitab, hanya kamu aja yang kembali ke Alkitab? Ya, enggak apa-apa, kita kan sama-sama mau sharing tentang bagaimana sih yang dimaksud oleh Alkitab. Ya, ini saya sudah membahas sampai beruntun, kurang lebih enggak tahu ya berapa kali, nggak ada yang ngitung ini ya. Dari mungkin sekitar sudah 10 kali kita membahas ini ya, maksudnya 10 bagian. Karena satu hari ada 2 bagian, jadi kita sudah mungkin lebih karena 1 minggu kita sudah bahas ini 2 kali juga. Jadi mungkin sekitar ya 8 kali ya, atau berapa ya, nanti ada yang hitung lah. Itu semua ada di Instagram ya. Dan kita juga akan menguji coba dengan YouTube, saudara ya. Ya, sebetulnya YouTube-nya ini sudah uji coba 2 kali, ini kedua kali. Tapi kita belum publish YouTube-nya karena
Ya maklumlah ini masih tes-tes gitu ya. Kita juga baru memperbaiki aplikasi radionya dan semoga ini lebih lancar ya. Oke, kita udah membahas mengenai bahasa roh di Kisah Rasul, yaitu peristiwa Pentakosta, bahasa roh di Pentakosta, bahasa roh di Samaria, bahasa roh di Cornelius, dan bahasa roh di Efesus. Sudah tuntas kita bahas semuanya. Dan kesimpulannya adalah ya bahasa roh yang di Kisah Rasul itu konteksnya adalah penginjilan dan konteksnya juga adalah berkaitan dengan keyahudian ya, bahwa orang-orang Yahudi itu bagaimana bisa percaya bahwa Injil sudah sampai kepada bangsa lain, tandanya adalah bahasa roh. Ya itu sih singkatnya. Dan bahasa rohnya itu adalah bahasa lain ya, bahasa lain, bahasa manusia, bukan bahasa langit, bukan bahasa yang nggak dimengerti, tetapi dimengerti ya. Tapi sekarang mari kita lihat di Korintus, saudara-saudara ya. Kita sudah lihat bagaimana rusaknya jemaat Korintus dan kacaunya jemaat Korintus, tapi merasa kaya dengan karunia dan berlimpah-limpah dengan karunia dan saling menyombongkan diri dengan karunianya masing-masing sehingga terjadi perpecahan dengan golongan-golongan. Ya, itu keadaan jemaat Korintus yang Rasul Paulus bilang, kamu ini kanak-kanak, kamu ini bayi, kamu hanya bisa minum susu, tidak bisa makanan keras, kamu ini manusia duniawi, bukan rohani. Semua tertulis dalam kitab Korintus bahwa dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa Rasul Paulus ini menulis tentang kepada jemaat Korintus ini bukan untuk mau menghimbau jemaat Korintus ini makin membangga-banggakan karunia-Nya, tetapi justru Paulus ini mengoreksi jemaat Korintus yang salah menggunakan karunia dan kacau balau dalam menggunakan karunia yang mereka tidak mengerti kebenarannya. Nah, itulah hal-hal yang kita bahas, yang sudah kita bahas, dan sekarang kita masuk kepada 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke pertama, dan sebelumnya 1 Korintus 13 itu bicara soal kasih, karena memang Paulus mau menunjukkan jemaat Korintus ini yang membangga-banggakan dan menyombongkan karunia-Nya itu tidak ada dasar kasih sama sekali. Mereka saling membenci, mereka ada perzinahan, percabulan, mereka terpecah belah, mereka mencari keadilan kepada orang kafir, mereka menyalahgunakan perjamuan kudus, ya, dan mereka juga bingung dengan masalah karunia-karunia ini juga. Makanya di 1 Korintus pasal 12 ayat pertama, saudara kembali lagi perhatikan, ini acuan yang selalu saya ajak para pendengar untuk memperhatikan 1 Korintus 12 ayat 1, bahwa Paulus ingin supaya jemaat Korintus tahu tentang kebenaran dari karunia-karunia roh. Ya, karena mereka sudah salah dalam menggunakan karunia dan mereka mempraktekkan karunia ini dengan yaitu tadi keadaan terpecah belah, saling menyombongkan diri, ya, lalu juga ada percabulan, lalu mereka juga melakukan hal-hal yang semacam ekstasi rohani, yang sampai mengucapkan kata-kata yang tak terkendali, yang tidak terkontrol, dan mereka anggap itu ekstasi rohani itu puncak ritual. Justru itu banyak kesalahan. Itu di 1 Korintus pasal 12 ayat 2-3. Jadi ini adalah koreksi-koreksi kepada jemaat Korintus yang banyak melakukan kesalahan. Oke, saya nggak berlama-lama untuk mengulang ini, dan kita langsung masuk ke pembahasan ayat yang akan kita baca. Mari kita lihat sekarang 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 akan dibacakan rekan kita Adelia. 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2.
Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, sekali lagi, Rasul Paulus ini dalam gaya bahasa kepada jemaat Korintus ini adalah gaya bahasa sindiran dan gaya bahasa yang tentunya ini bukan, maksud saya bukan gaya bahasa, maksud saya ini adalah surat bukan anjuran, tapi ini surat teguran, saudara-saudara. Jadi koreksi, teguran, dan sindiran dan negosiasi. Saya harap saudara mencatat ini, penting ini, karena saya ngomong ini bukan ngomong kosong ya, tapi ini kebenaran, yaitu suratnya ini surat teguran, surat koreksi, dan banyak pakai bahasa sindiran seperti misalnya kasih itu. Biarpun aku bisa berbahasa semua bahasa manusia, dan bahkan bahasa malaikat, tapi aku tidak punya kasih. Itu seperti gong yang berkumandang dan gemerincing. Semuanya tidak ada gunanya. Suara-suara itu tidak ada gunanya sama. Ini kan bahasa sindiran. Ya, saudara akan melihat begitu banyak sindiran-sindiran yang terjadi. Dan ini adalah suatu koreksi. Dan saudara juga perhatikan yang di ayat 1 tadi yang dibaca. Sekali lagi, di ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu. Nah, kejarlah kasih itu seringkali malah tidak diperhatikan. Padahal ini yang terpenting. Jemaat Korintus itu kekurangan kasih. Tapi yang kalimat berikutnya ini seringkali ditafsirkan, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Wah, ini berarti kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan karunia roh. Padahal ini adalah koreksi, sekali lagi koreksi kepada jemaat Korintus yang merasa sudah begitu kaya dengan karunia dan menyombongkan diri dengan karunia-karunia rohnya. Dan Paulus bilang berusahalah untuk memperoleh karunia, tapi tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya mereka berlomba-lomba dapat karunia dan makin ngawur, tapi supaya mereka di dalam berkarunia mereka tahu kebenarannya. Kembali lagi, supaya tahu kebenarannya. 1 Korintus 12 ayat 1. Ya, saya ulang-ulang terus itu supaya Anda juga sadar bahwa ini hal yang penting. Ya, nah, kalau Rasul Paulus di ayat 1 itu didahului dengan kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia roh. Perhatikan ini ya. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah, kalau Rasul Paulus bilang terutama karunia untuk bernubuat, itu mau menunjukkan bahwa yang diunggul-unggulkan oleh jemaat Korintus itu sebetulnya bukan hal yang penting. Yang dibangga-banggakan oleh jemaat Korintus itu bukan hal yang paling yang bukan hal yang penting. Yang penting ini justru Paulus menekankan bernubuat. Nah, itu yang saya sudah lakukan, nyatakan minggu lalu ya. Saya katakan, masa ada karunia yang tidak penting? Masa ada karunia penting, karunia tidak penting? Nah, ini Paulus sudah menyalahi ilustrasinya sendiri, karena ilustrasi Rasul Paulus tentang tubuh dengan banyak anggota, itu semua sama penting. Jangan saling merendahkan, jangan saling meniadakan. Ya, tangan jangan bilang sama kaki, kamu nggak ada gunanya. Atau kaki juga bilang sama tangan, kamu pun akan tidak bisa apa-apa kalau kaki tidak mau jalan. Ya, nah, saling mengolok-olok. Nah, Paulus bilang tidak bisa seperti itu. Semua itu harus saling menghargai. Tapi ternyata Paulus di sini sudah mengatakan bernubuat itu jauh lebih terutama daripada karunia yang lain. Berarti kan ada something wrong dalam jemaat Korintus berkarunia. Benar nggak? Ya, saudara mungkin
masih bingung atau nggak terima, nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Tapi sekali lagi, tidak ada karunia yang nggak penting kan. Semua karunia itu sebetulnya sama penting. Tapi kalau sampai Paulus bilang ada yang terutama, berarti yang diutamakan oleh jemaat Korintus ini suatu yang error. Sesuatu yang nggak benar. Cuma Paulus tidak mau langsung to the point bilang, kamu nggak benar ya. Nanti mereka marah. Jadi Paulus pakai bahasa negosiasi atau bahasa pendekatan. Nah, itu yang saya bilang. Oke, sekarang ayat 2. Nah, ayat 2 ini saya anjurkan saudara lebih tenang dan berhati-hati membaca. Karena saudara mungkin agak kaget dengan cara saya menafsirkan ayat 2 ini ya. Nah, perhatikan di ayat 2, saya akan perinci apa yang terjadi di ayat 2 ini. Ya, dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Pertama, tidak berkata-kata kepada manusia. Ya, saudara catat sendiri ini ya. Pertama, tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi yang kedua, berkata-kata kepada Allah. Ya, tidak kepada manusia, tapi berbicara kepada Allah. Oke. Lalu yang ketiga, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi waktu mereka bahasa roh yang disebut oleh Rasul Paulus di ayat 2 ini, jadi mereka yang berbahasa roh itu, mereka yang mendengar ini tidak ada yang mengerti sama sekali. Ya, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Kemungkinan besar ini juga termasuk yang ngomong pun tidak ngerti bahasa yang diomongkan. Karena dikatakan tidak seorang pun yang mengerti. Kan gitu. Lalu, kenapa tidak mengerti? Karena ia, dan oleh roh, dikatakan oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rahasia. Jadi ini yang keempat, rahasia. Yang ketiga tadi tidak ada seorang pun yang mengerti. Oke ya, masih ingat? Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah tidak berkata-kata kepada manusia. Yang kedua, berkata-kata kepada Allah. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Yang keempat, dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, ini sekarang saya bandingkan dengan Kisah Rasul. Di Kisah Rasul, apa yang dikatakan? Apa yang terjadi di bahasa roh di Kisah Rasul? Ya, yang pertama, para rasul waktu bahasa roh bicara kepada siapa? Bicara kepada manusia. Berarti bukan bicara kepada Allah. Para rasul waktu itu kan, waktu bahasa roh kan semua mendengarkan. Ya, semua mendengarkan apa yang dikatakan para rasul dalam bahasa-bahasa mereka. Dan mereka mendengar itu, mereka jadi tertuju, kata-kata para rasul tertuju kepada yang mendengar. Jadi tidak berkata-kata kepada Allah. Lalu yang ketiga, mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul. Dan yang keempat, para rasul itu memberitakan hal-hal yang memuliakan Allah, bukan rahasia. Ya. Nah, berarti semua kebalik. Apa yang terjadi di Kisah Rasul dan apa yang terjadi di apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di Korintus 180 derajat berbanding terbalik. Saudara coba berpikir, kenapa bisa terjadi 180 derajat berbanding terbalik? Jadi yang pertama, bicara kepada manusia. Yang kedua, ini Kisah Rasul ya, bicara kepada manusia. Di Korintus, bicara bukan kepada manusia. Yang kedua, di Kisah Rasul, bicara bukan kepada Allah. Di Korintus,
bicara kepada Allah. Yang ketiga, semua yang bahasa itu, semua yang mendengar bahasa itu, mereka mengerti apa yang diucapkan itu di Kisah Rasul. Mereka mengerti apa yang diucapkan para rasul. Yang ketiga ini di Korintus, tidak ada seorang pun yang mengerti. Yang keempat, ya mereka memuliakan Allah. Kata-kata mereka itu adalah kata-kata yang hal-hal yang besar tentang pekerjaan Tuhan. Ya, itu kita sudah bahas semua di Kisah Rasul. Kita tidak usah buka-buka lagi ya. Nanti Anda teliti sendiri. Jadi itu hal-hal yang besar tentang pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan bagi Allah ini ya. Tapi di Korintus dikatakan itu hal rahasia. Nah, sekarang setelah Anda mengerti perbedaan 180 derajat ini, saya mau tanya, saudara mau pilih yang di Kisah Rasul atau pilih yang di Korintus tentang bahasa roh? Coba. Halo, mau pilih mana? Tidak ada yang jawab ya. Karena emang ini hanya satu arah ini ya. Tapi begini saudara-saudara. Yang di Kisah Rasul itu bagaikan satu rekaman peristiwa. Ya kan? Jadi ya dulu nggak ada video kan. Dulu tidak ada video. Tetapi apa yang diceritakan di Kisah Rasul itu adalah peristiwa-peristiwa. Berarti rekaman-rekaman peristiwa. Kalau ada video waktu itu, ya itu berarti rekaman kejadian-kejadian. Kejadian di Pentakosta, kejadian di Samaria, kejadian di Kisah Rasul, di Cornelius, ya toh, lalu kejadian di Efesus. Nah, itu semua direkam di Kisah Rasul. Dan rekamannya itu jelas, yaitu mereka berbahasa-bahasa lain, suku-suku lain. Mereka berbicara kepada manusia, mereka tidak berbicara kepada Allah, semua yang mendengarkan mengerti, dan apa yang mereka beritakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Allah, yang untuk kemuliaan bagi Allah. Nah, sedangkan di Korintus ini bukan peristiwa. Di Korintus ini Paulus sedang menyatakan kata-katanya, statementnya, bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia tidak berbicara kepada manusia. Dia berbicara kepada Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti. Dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, sekali lagi saya sekarang tanya, saudara mau pilih yang mana? Pilih yang Kisah Rasul atau pilih yang Korintus? Oh, ada yang bilang, ya pilih dua-dua Pak. Dua-dua kan firman Allah. Nah, ini. Kalau Anda tidak meneliti kitab Korintus, Anda anggap ini firman Allah ya. Ya memang betul firman Allah. Tapi firman Allah itu firman Allah yang berkenaan dengan apa? Ya, seperti misalnya kata-kata setan di Alkitab. Ya toh? Itu adalah firman Allah atau itu adalah yang harus saudara turuti kata-kata setan itu yang ada di Alkitab itu, atau itu adalah ya firman Allah tapi ini adalah kata-kata yang negatif dari si setan. Jadi tidak berarti semua kata-kata Rasul Paulus itu berarti harus saudara lakukan. Sama seperti apakah kata-kata setan itu saudara lakukan yang ada di Alkitab. Kan itu juga bagian daripada firman Allah. Nah, ini maksud saya. Jadi, kata-kata di Alkitab juga ada misalnya hal-hal yang kata-kata Yudas misalnya. Ya toh? Apa itu kata-kata Yudas saudara mau lakukan? Ya, saudara setuju kan? Tidak.
Jadi yang dimaksud Rasul Paulus ini kata-kata apa? Nah, saya tetap pada koridornya apa? Koridornya adalah ini sedang mengoreksi jemaat Korintus. Ini sedang menegur Korintus yang salah kaprah dalam menggunakan karunia-karunia. Ini Paulus sedang mau menunjukkan dan kesalahan-kesalahan yang ada di jemaat Korintus. Di 1 Korintus 12 ayat 1, aku ingin supaya kamu mengetahui kebenarannya. Berarti kamu ini sedang salah, yang nggak tahu kebenarannya. Oke? Jadi, nah, mungkin saudara menanti-nanti nih, apa maksudnya ayat 2? Jadi saya langsung to the point, saudara. Ayat 2 ini bukan ayat teori tentang bahasa roh yang benar. Ayat 2 ini menunjukkan bahasa roh yang salah yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Dan mereka meyakini ini sebagai suatu kebenaran. Padahal ini adalah kesalahan. Ya, nanti saya akan kasih tahu Anda kenapa saya berani mengatakan seperti ini. Bahwa ini adalah kesalahan. Ini bukan suatu anjuran. Ya. Ya, nanti makin lama makin jelas, saudara ya. Begini. Jadi saya mau langsung aja coba ke ayat 3. Silakan dibacakan oleh Adelia. Baik, kita akan membacakan firman Tuhan, melanjutkan yang tadi ya, dari 1 Korintus 14, kita menuju ke ayat yang ketiga. 1 Korintus 14 ayat 3. Atau lebih baik Ya. ayat 2 sambung ayat 3 supaya smooth gitu. Baik, kita membacakan 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Nah, saya harap saudara mulai terbuka melihat ayat 2 dan ayat 3. Kalau saudara tidak jeli dan tidak teliti, saudara tidak bisa menangkap maksud Rasul Paulus. Saya harap saudara semua dengan smart, ya, dengan cerdas, dan tentunya ini semua juga karunia Tuhan yang memberikan kepada kita akal budi. Kita bisa melihat ayat 2 dan ayat 3 itu. Kalau saya ulang lagi kata-kata di ayat 2 dan 3 ini. Ya, saya percepat ya. Siapa yang berkata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal yang rahasia. Tetapi, perhatikan. Kata sambungnya ini tetapi. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Saya mau tanya. Menurut saudara sekilas setelah membaca ayat 2 dan 3, saudara lebih mementingkan mana? Ayat 2 atau ayat 3? Nah, perhatikan ada kata tetapi, saudara ya. Kalau ayat 2 itu memang unggulan dan yang paling hebat, ayat 2 itu. Kenapa kemudian disambung dengan kata tetapi? Kata tetapi itu enggak enak. Misalnya saya bilang, ya ini ilustrasi bolak-balik saya ulang-ulang terus, tapi nggak apa-apa, ini ilustrasi yang cukup menyenangkan. Gitu. Maksudnya begini ya, bukan menyenangkan, maksudnya cukup logis gitu loh. Misalnya ada kalimat begini, gadis ini cantik luar biasa. Ya, gadis ini cantik luar biasa. Tetapi, kalau sudah ada kata tetapinya enak nggak? Cantik luar biasa, tetapi sayang dia tidak punya gigi, ya toh. Nah, jadi cantik tapi nggak punya gigi. Jadi akhirnya gimana cantiknya? Ya
cantiknya jadi habis karena dia tidak punya gigi. Jadi sebetulnya cantiknya cuma dilihat sekilas, tapi dilihat lagi, waduh ternyata tidak cantik. Ya, ini cuma sekedar joke aja ya. Jadi sepertinya, ayat 2 ini hebat sekali coba. Ya, ini bicara kepada Allah, tidak kepada manusia. Ya, mengucapkan rahasia dan tidak seorang pun yang mengerti. Tetapi yang bernubuat, ya, itu dikatakan, itu berkata-kata kepada manusia. Ya, membangun, menasehati, dan menghibur. Nah, sekarang kalau menurut logika yang tanpa tadi melihat latar belakang apa-apa memang, saya mau bertanya, berkata kepada Allah dan berkata kepada manusia itu penting mana? Atau lebih dahulu mana? Ya, atau lebih utama mana? Berkata-kata kepada Allah atau kepada manusia? Ya, menurut logika saya yakin harusnya menjawab yang lebih penting itu berkata-kata kepada Allah. Tetapi kalau saudara lihat kesan ayat 2 dan ayat 3, maka yang terutama itu bukan ayat 2, justru ayat 3. Ayat 3 itu justru menjatuhkan ayat 2. Berarti aneh kan? Kenapa berkata-kata kepada manusia menjadi tidak penting dibandingkan berkata-kata kenapa berkata-kata kepada Allah menjadi tidak penting dibandingkan berkata-kata kepada manusia di ayat 3? Karena jelas Rasul Paulus, jelas penekanannya ayat 3 bukan ayat 2. Ini kalau Anda bicara meneliti dengan lebih cerdas. Sekali lagi ini bukan mengajak Anda untuk mencurigai Alkitab, bukan. Justru ini tidak mencurigai, ini justru kita melihat Alkitab dengan lebih real, faktanya lebih jelas. Ini sekali lagi, saudara tidak bisa lepas dari latar belakang jemaat Korintus yang selama ini sudah kita pelajari bersama. Ya, nah jadi sampai di sini, saya harap saudara mulai terbuka bahwa ternyata ini surat teguran, ini bukan anjuran. Paulus tidak membuat teori tentang bahasa roh di ayat 2. Paulus sedang menyindir jemaat Korintus yang sedang berbahasa roh versi ayat 2. Ini ayat 2 ini adalah versi yang dilakukan oleh jemaat Korintus yang sebenarnya ini bahasa roh yang menyimpang dari kebenaran. Bukan bahasa roh yang benar. Oke, saya sampai di sini dulu. Semoga mulai terbuka. Baik pendengar semuanya, kita masih membahas topik ini dan tentu saja ini memberikan banyak kesempatan untuk pendengar semuanya bisa memberikan pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang masih kurang dipahami, mau bertanya di ayat-ayat tertentu juga boleh ya. Silakan langsung melalui WhatsApp di 081357901628. Cukup panjang nih kesempatan untuk pendengar semuanya bisa memperjelas apa yang belum jelas selama ini ya. Lebih mengerti apa yang mungkin selama ini kita hanya lewati karena ini terlalu membingungkan. Nah ini saatnya malam hari ini untuk tidak menjadi bingung lagi ya. Langsung bisa ditanyakan saja atau sambil menyimak kita di live Instagram @rmcsby bisa langsung drop saja di kolom komentarnya ya. Atau melalui Facebook juga bisa RMC Radio Surabaya. Kita sapa terlebih dahulu. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Buat pendengar lainnya yang mau bertanya juga boleh ya. Kita sapa, ini sudah ada cukup banyak nih yang menyimak kita di live Instagram. Ada Tony Rico, salam jumpa. Ada juga Yohanes Hartadi. Halo, ada. Oke. Ada Willy Kurniawan. Ada Ika Francis, ada Andi Pranoto 70, halo juga, ada Umi BGS, ada Trisna 793, salam jumpa, ada Priscilla Kusnadi, ada juga Yusak Wibisono, wah tambah lagi, ada Oriflame Secret juga. Oke, salam jumpa ya buat semuanya, selamat menyimak kita di live Instagram terus dan terus. Oke, kita mau bacakan dulu satu yang sudah masuk pertanyaannya.
di 081357901628 ya, dari Bapak Elia yang terus setia nih mendengarkan dan memonitor RMC Radio ya. Pasal 14 ini kalau dieksposisi hal-hal yang tersamar perbagian kata demi kata, namun hal yang implisit itu adalah DNA sebuah ayat. Saya pilih Kisah Para Rasul, Pak. Menjawab tadi ya yang katanya Pak Andi Wani satu arah. Tuh. Kalau rahasia maka itu tidak ngefek untuk kita di dunia ini. Dua arah, Pak. Ini udah dua arah maksudnya ya, Pak Elia menjawab. Pilih Kisah Para Rasul. Mungkin ada pendengar lain yang mau menjawab juga boleh berikan alasannya ya. Kalau kata Pak Elia, kenapa pilih Kisah Para Rasul? Karena kalau rahasia maka itu nggak ngefek untuk kita di dunia ini. Oke, terus ada masih dari Pak Elia pasal 14. Ayat-ayat ini sama dengan ayat yang kita tidak dapat berdoa, tapi roh yang berdoa untuk kita. Pada poin ini maksud saya yang berkata-kata yang tidak dimengerti adalah bukan kita. Paham nggak Pak maksud saya? Itu Pak Elia. Apa bisa dimengerti Pak? Menambah kebingungan nih. Menambah kebingungan, semakin misterius nanti ya ini ya, nggak selesai nanti ada minggu-minggu selanjutnya misteri-misteri terus ya. Oke, nggak apa-apa, itu tanggapan dan mungkin dari Pak Elia ini komentarnya ya. Jangan semakin bingung Pak. Oke, yang lainnya bisa ikut bergabung juga di 081357901628. Oke, ini mencoba membacakan yang minggu lalu ya, dari live Instagram kita. Mengapa ada orang begitu yakin bahwa dia memiliki karunia tertentu, bahkan berani mengekspos bahwa diri mereka benar memiliki karunia tersebut, padahal terlihat banyak terjadi apa yang dikatakan atau diperbuat. Mungkin ini tidak terlihat ya, mungkin bisa diperjelas lagi karena kan ini agak terpotong yang minggu lalu. Iya. Senin maksudnya. Iya, jadi saya sudah jelaskan itu. Jadi orang yakin itu kan karena lingkungan dan ajaran yang dia dapat. Kalau juga dengan contoh-contoh orang yang ada di sekitar dia. Jadi dengan adanya kesamaan-kesamaan dengan orang-orang di sekitarnya, dia makin yakin bahwa apa yang dia miliki itu benar. Buktinya bukan hanya saya kok yang alami, itu orang lain juga ngalami. Sama dengan saya. Bahkan makin banyak, bukan hanya cuma 2-3 orang, banyak yang alami sama dengan saya. Berarti itu benar. Kalau banyak yang alami berarti itu benar. Apa itu patokan kebenaran? Karena banyak yang mengalami. Itu yang saya bilang standarnya itu bukan pengalaman. Kalau standar pengalaman itu ya orang bisa punya pengalaman yang sama tapi salah. Sama-sama salahnya maksudnya. Ya toh. Jadi saudara tidak bisa berstandar bahwa orang lain ngalami pasti benar. Tidak, itu terlalu naif itu kesimpulan seperti itu. Ya, jadi standar kebenaran itu sekali lagi bukan pengalaman tetapi firman Tuhan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ya coba sekarang kita baca 1 Korintus 14 ayat 2 dan 3 itu aja. Kesimpulannya mana yang lebih penting, ayat 2 atau ayat 3? Jelas ayat 3. Orang kalau punya logika yang benar dan logika yang sehat, pasti ngomongnya ayat 3. Tapi ayat 3 itu kan menimbulkan pertanyaan, kenapa kok kalau ayat 3 itu yang lebih penting, lalu berkata-kata kepada alam jadi tidak penting. Lalu lebih penting berkata-kata kepada manusia. Karena di ayat 3 dikatakan kan, siapa yang bernubuat itu berkata-kata kepada manusia. Paulus itu menjelaskan dengan clear sekali. Berkata-kata kepada manusia. Dan apa yang dikatakan? Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Nah di ayat 2 itu tidak ada membangun, menasehati, menghibur. Itu tidak ada karena tidak dimengerti. Ya, bahasanya tidak dimengerti. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, sekarang saya mau buka lebih dalam lagi ayat 2 ini. Ya. Sekarang begini, ada orang yang punya pendapat dari ayat 2 ini, kalau begitu memang bahasa roh itu tidak untuk di jemaat.
Tapi bahasa roh itu adalah untuk dipakai sendirian, tidak untuk jemaat. Karena tidak ada yang ngerti kok. Jadi saya sendirian aja bahasa roh. Jadi mau di kamar, atau di kamar mandi, atau di mobil sendirian, lagi nyetir-nyetir bahasa roh, atau lagi ya dimanapun lah Anda sedang sendirian, Anda boleh bahasa roh yang tidak dimengerti itu, karena memang tidak ada yang mengerti. Jadi Anda boleh berbahasa roh tapi sendirian aja, tidak usah berjemaat. Nah, ada teori yang seperti itu. Tapi kembali lagi ya, kalau tidak ada seorang pun yang mengerti, saya sendiri juga tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Kalau ada yang bilang, ya memang Tuhan memang buat itu supaya setan pun tidak mengerti apa yang kita omongkan. Jadi bahasa kita ini hanya nyampe kepada Allah dan tidak kepada manusia. Nah, itu yang saya pernah bilang kan, kalau Anda mengajar seperti itu berarti Tuhan Yesus itu ya kurang dong ajarannya. Tuhan Yesus cuma mengajarkan pakai bahasa manusia kok. Tuhan Yesus juga berdoa, di Alkitab ditulis Tuhan Yesus berdoa dengan bahasa manusia, tidak pakai bahasa roh. Dan karena itu mungkin, ya itu yang saya pernah bikin joke, kalau gitu ya makanya katanya kalau pakai bahasa roh setan tidak ngerti. Ya, makanya setan bisa mengerti doanya Tuhan Yesus, soalnya Tuhan Yesus tidak pakai bahasa roh. Nah, itu kan konyol banget. Jadi maksudnya apa kalau begitu orang-orang perjanjian lama itu juga yang tidak pakai bahasa roh itu semua kebocoran semua doanya karena pakai bahasa biasa aja. Apa seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami pakai bahasa manusia? Kenapa doa Bapa kami nggak pakai bahasa roh aja? Nah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi saya. Oke? Nah, untuk lebih dalam lagi ya, saudara, saya yakin bahwa ayat 2 ini memang seperti yang tadi saya katakan, bahwa ini memang bukan teori bahasa roh yang benar. Ini adalah koreksi Rasul Paulus kepada Korintus yang menggunakan bahasa roh dengan kacau balau, yang nggak karu-karuan istilahnya. Makanya dikatakan kamu ini tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Nah, di dalam penelitian beberapa penafsir itu menafsirkan kata Allah di sini, ya, Allahnya itu dikasih tanda petik. Yaitu kamu itu berbicara kepada sesuatu Allah yang tidak jelas. Jadi ini memang ditulis di sini Allah huruf besar, tapi Allah huruf besar, Allah di bahasa aslinya itu tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Semua sama dalam bahasa aslinya. Jadi yang membuat huruf besar atau huruf kecil ya si penerjemah tentunya. Dalam bahasa Inggris juga huruf besar juga, God, ya toh. Tetapi God itu bisa juga kepada berhala, kepada ilah, kepada sesuatu Allah yang tidak jelas. Jadi Rasul Paulus di sini sebetulnya mau menegaskan bahwa kamu tuh bicara bukan kepada manusia tapi kepada sesuatu yang ilah, sesuatu ilah, gitu ya. Nah, ini baru logik, saudara-saudara, kalau itu ilah. Karena kalau itu ilah menjadi jelas-jelas sesuatu yang tidak benar. Ya, sesuatu yang harus dikoreksi. Dan karena itu Rasul Paulus menegaskan yang lebih tepat adalah yang di ayat 3, bukan di ayat 2. Kalau ayat 2 itu memang betul-betul kepada Allah, maka ayat 2 itu tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diperbandingkan dengan ayat 3. Ayat 2 itu yang terutama dan yang pertama. Setelah itu, setelah kamu mengutamakan ayat yang kedua, baru kamu boleh melakukan yang ketiga. Tapi tidak, Paulus tidak begitu. Langsung diperbandingkan, langsung istilahnya
tanda petik dijatuhkan ayat 2 itu dengan ayat yang ketiga. Ya, lalu seterusnya saya juga tegaskan ini. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Kenapa tidak mengerti bahasanya? Oleh roh yang mengucapkan rahasia. Rahasia ini adalah dekat sekali pengertiannya dengan misterius. Suatu yang misterius. Misteri. Rahasia itu maksudnya misteri. Ya. Jadi untuk apa itu hal-hal yang misterius itu? Tidak ada seorang pun yang mengerti. Jadi kamu ini berbahasa yang tanda petik aneh. Karena bahasamu itu kepada suatu ilah yang tidak jelas. Dan itu aneh, tidak ada seorang pun yang mengerti. Karena misteri. Suatu misteri. Tetapi kalau kamu bernubuat, kamu itu berkata-kata kepada manusia. Dan kamu itu membangun, menasihati, dan menghibur. Nah, coba ini Anda memahami ini. Memang nanti ada ayat 4 dan ayat 5. Nah, ini semua akan makin lama makin lebih jelas, ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp dulu mungkin ya. Oke, kita lanjutkan ya pertanyaannya. Malam Andi, kalau dua-duanya dilakukan bagaimana Pak? Berguna untuk membangun jemaat dan juga kehidupan doa pribadi. Mungkin ini menjadi salah satu reason dari gereja-gereja yang masih melakukannya. Karena dua aspek ini perlu dibangun, orang lain dan diri sendiri. Bisakah bahasa roh membangun diri sendiri? Ya. Ini harus lihat secara lengkap dulu, nanti baru bisa menyimpulkan. Jadi saya tidak bisa langsung menjawab sekarang. Jadi kelihatannya memang itu ada yang menyimpulkan, ya enggak apa-apa, dua-dua aja dipakai. Yang satu enggak dimengerti dan yang satu penubuat. Jadi tetap pakai untuk diri sendiri dan pakai untuk jemaat, ya. Tapi ini nanti kita harus lihat secara lebih objektif lagi, ya. Jadi ini kembali lagi saya ingatkan supaya Anda waktu membaca ini Anda masih ingat bahwa ini adalah surat peringatan. Ini bukan surat untuk menghimbau dan maksudnya untuk melakukan bahasa roh versi Jemaat Korintus. Justru ini adalah peringatan dan teguran Jemaat Korintus yang dalam berbahasa rohnya itu sudah menyimpang dari kebenaran. Tapi ini Paulus sekali lagi, Paulus itu tidak pakai bahasa to the point, langsung tegur, langsung habisin, tidak. Paulus pakai bahasa pendekatan karena Paulus tahu Jemaat Korintus ini masih bayi rohani dan tidak bisa langsung dikasih tahu dengan keras. Nanti malah mereka menolak Rasul Paulus dan mereka tidak mau berhubungan lagi. Dan memang kenyataannya mereka marah waktu membaca surat 1 Korintus dan pernah sampai mereka bersih tegang juga dengan Rasul Paulus itu kalau kita lihat riwayat daripada hubungan Rasul Paulus dengan Jemaat Korintus, ya. Jadi nanti pelan-pelan saya harap Anda makin bisa menyimpulkan, oke? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk di WhatsApp dulu ya, satu lagi, terus kemudian kita ke Instagram. Selamat malam, perkenalkan saya Roy. Saya ingin bertanya, pada pertemuan yang lalu Pak Andi membahas kasih. Ada yang secara umum atau general, dan ada yang dari karunia. Mohon dikoreksi jika salah. Kemudian, apakah kasih kepada Tuhan dan sesama manusia seperti pada Matius 22 ayat 37-40 termasuk kasih yang berasal dari karunia atau general atau secara umum? Terima kasih. Ya, kasih itu pasti karunia. Karena kalau tidak dikaruniakan, manusia ini kan sudah rusak total. Karena dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa itu menyebabkan manusia sudah kekurangan kemuliaan Allah, ya. Jadi image of God-nya itu udah terdistorsi oleh dosa dan dosa itu sudah kasihnya manusia itu sudah terkontaminasi, ya, atau
atau bercacat karena dosa. Nah, karena itu tanpa anugerah Tuhan, kita semua tidak pernah bisa menerapkan kasih itu dengan benar. Kasih manusia itu sudah diwarnai keegoisan, kepentingan diri, kemunafikan, kepura-puraan, terus kasih yang pamrih, ingin balasan dan sebagainya, ingin pujian dan seterusnya. Jadi tanpa anugerah Tuhan ya kasih kita ini cuma kasih pura-pura aja. Ada kasih yang natural. Kasih natural pun juga sudah diwarnai oleh dosa ya. Jadi misalnya kasih ibu dengan anaknya itu kelihatannya kan kasih ibu itu luar biasa sekali ya besarnya. Kasih ibu itu mau berkorban, mau apa macam-macam. Tetapi ternyata kasih ibu itu pun juga ada unsur egonya. Ya, nanti kalau anaknya misalnya sudah besar mulai kurang ajar, ibunya ngungkit-ngungkit, kamu nggak tahu ya dulu aku yang menyusui kamu, ini balasanmu. Nah, seperti itu ya kan. Jadi tetap ada unsur-unsur egois dan berpusat pada diri dan sebagainya. Jadi yang bisa memurnikan semua itu ya anugerah Tuhan. Oke. Oke, kita ke pertanyaan di Instagram ya. Dari Tony Rico. Di 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus mengakui bahwa dia berbahasa roh melebihi jemaat di Korintus. Apakah Rasul Paulus memang berbahasa roh? Ayat ini sering dipakai untuk dukungan oleh mereka yang berbahasa roh. Kata mereka, Rasul Paulus juga berbahasa roh. Ya, itu nanti mohon sabar. Ini kita baru di ayat yang ketiga ya, 2 dan 3. Nanti kita masuk ke sana. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya di WhatsApp 081357901628. Shalom Pak Pendeta, sebelumnya terima kasih Pak buat penjelasannya yang sangat clear. Saya mau tanya Pak tentang bernubuat seperti dalam ayat 3. Apakah itu berkaitan dengan meramal masa depan? Jika demikian, apakah hal itu masih terjadi di masa-masa sekarang ini? Seperti yang viral beberapa waktu lalu oleh hamba-hamba Tuhan berkaitan dengan pandemi. Oke, bagus. Pertanyaan ini juga akan saya mau jelaskan sekarang ya. Jadi yang dimaksud nubuat di dalam perjanjian baru ini berbeda dengan nubuat di perjanjian lama. Karena apa? Karena nubuat di perjanjian lama itu adalah nabi yang melakukan nubuat itu. Dan nubuat itu tidak identik dengan meramal, tidak identik juga bicara tentang hal-hal yang akan datang. Karena arti nubuat yang dilakukan oleh nabi ya, dari kata naba ya, itu artinya adalah menyampaikan apa yang Tuhan sudah katakan. Itu arti nubuat, menyampaikan apa yang Tuhan sudah katakan. Jadi kalau Tuhan berkata A, ya nabi harus berkata A. Menyampaikan kepada umatnya dengan A. Kalau Tuhan berkata ABC, maka nabi juga harus berkata ABC kepada umatnya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Karena itu kalau nabi berkata-kata atas nama Allah, dia berkata demikian. Demikianlah Allah berfirman kepadaku atau kepada Musa atau kepada Yesaya. 2 tanda petik pembuka, lalu kata-kata Allah ya dari awal sampai akhir ditutup lagi dengan tanda petik penutup. Nah, itu maksudnya apa? Itu maksudnya kalau dalam kalimat itu namanya kalimat langsung atau direct. Ya. Direct, kalimat langsung. Jadi Nabi tidak berkata-kata, Tuhan kemarin ngomong-ngomong sama aku. Kira-kira bunyinya demikian ya. Jadi maksud Tuhan tuh begini, begitu, begini, begitu. Nah, itu namanya kata-kata yang tidak langsung, yang sudah mungkin ditambah-tambahi atau ada yang dikurangi, dibumbui dan sebagainya oleh si nabi itu. Tapi nabi tidak boleh seperti itu. Nabi menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah
dari awal sampai akhir itu harus persis, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, karena itu pakai titik dua tanda petik pembuka sampai tanda petik penutup. Itu kalimat direct. Nah, itu namanya nubuat. Nah, jadi Allah itu bisa menyampaikan kebenaran, menyampaikan pesan-pesannya kepada kepada umatnya melalui para nabi itu bisa mengenai hal yang masa lalu, bisa mengenai hal yang pada masa itu, bisa mengenai hal yang pada masa yang akan datang. Jadi mencakup 3 masa juga sampai kepada masa kekekalan. Jadi Nabi bicara kepada umatnya, menyampaikan kepada umatnya itu artinya semua kata-kata Allah itu disampaikan apapun itu. Tentang masa lalu atau masa sekarang atau masa yang akan datang atau masa kekal. Semuanya disampaikan apa adanya. Nah, itu namanya nubuat di Perjanjian Lama. Nah, nubuat di dalam Perjanjian Baru itu masa para rasul itu masih ada yang karena zaman para rasul itu wahyu masih terbuka. Dan Tuhan bisa menyatakan wahyunya kepada para rasul, dan para rasul pun juga menyampaikan apa adanya yang Allah katakan kepada para rasul. Jadi itu masih oke. Tapi setelah para rasul dan para nabi itu selesai semua tugasnya, maka zaman saudara dan saya sekarang yang dimaksud dengan nubuat itu, ini juga pengertian ini juga sebagian sudah diartikan di dalam konteks berjemaat pada zaman Perjanjian Baru, yaitu yang dimaksud penubuat itu adalah menyampaikan firman Allah ya dalam khotbah, menyampaikan firman Allah dalam khotbah. Jadi misalnya seorang pendeta sekarang ini berkhotbah, dan dia berkhotbah itu menguraikan firman Tuhan, nah itu namanya dia bernubuat. Jadi bernubuat artinya dalam zaman sekarang adalah memang menyampaikan firman Allah, tapi menyampaikan firman Allahnya itu sudah bukan seperti yang zaman dulu, demikianlah Allah berfirman, titik dua tanda petik pembuka sampai tanda petik penutup, tidak. Tapi yang dimaksud dengan penubuat di sini adalah menyampaikan maksud daripada firman Tuhan melalui pemberitaan-pemberitaan firman entah di kebaktian, entah di penginjilan atau dimanapun. Nah, itu namanya bernubuat untuk konteks kita sekarang. Jadi saya tidak setuju kalau nubuat itu diterjemahkan dengan meramal. Lalu banyak pendeta-pendeta yang zaman sekarang meramal nasib hamba Tuhan atau meramal nasib jemaat atau bagaimana. Nah, itu tidak benar ya. Jadi yang dimaksud nubuat di sini adalah kata-kata dari seorang hamba Tuhan ya, yang membangun, yang menasehati, dan yang menghibur dan menguatkan. Nah, itu namanya menubuat, yaitu menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat. Dan itu jelas kata-kata yang dimengerti, kata-kata yang jelas, kata-kata yang untuk membangun jemaat. Oke. Baik, ini sudah ada tanggapan aja sedikit nih dari Pak Elia. Wah, ayat 2 dari pasal 14 ini bisa sangat rawan kalau saya ngikutin pemaparan Bapak ini. Karena ada ayat 3 yang merupakan poin paragraf ini. Berarti kalau kita tidak mendapatkan mentor yang benar, berarti alamat kita disesatkan. Jadi yang lebih hakiki, prinsip only by grace itu terkonfirmasi. Oke, begitu katanya Pak Elia. Oke, Pak Andi mungkin bisa lanjutkan karena ini sementara belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Ya, mungkin lagi tegang semua ini. Oke, sambil menyapa dulu beberapa yang sudah di live Instagram. Ada Meihwa7266, ada juga Yusak Wibisono. Belum ada yang baru lagi. Ayo silakan bergabung. Kalau mungkin ingin melihat keadaan di studio langsung, bisa di live Instagram kita @rmcsby ya. Atau juga pertanyaan-pertanyaannya bisa sambil menyimak kita live Instagram, langsung aja drop pertanyaan
ceritanya di kolom komentar ya. @rmcsby ada live Instagram kita malam hari ini. Atau juga bisa melalui WhatsApp 081357901628 ya. Atau Facebook juga bisa RMC Radio Surabaya. Oke. Oke. Ayat 1 kembali, coba saudara lihat. Ya, kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Perhatikan, bernubuat. Jadi bahasa roh yang dilakukan oleh jemaat Korintus ini bahasa roh yang tidak jelas karena jelas-jelas bertentangan dengan bahasa roh di Kisah Rasul. Bertentangan 180 derajat, bukan bertentangan 90 derajat atau 45 derajat, tetapi 180 derajat alias bertolak belakang semua dengan yang ada di Kisah Rasul. Oke, jadi yang di Kisah Rasul itu berbicara kepada manusia, berbicara yang dimengerti, bukan kepada Allah, dan bukan merupakan rahasia, tetapi sesuatu yang justru rahasia yang dibuka. Ya. Jadi kita ini kalau di dalam suatu relasi dengan sesama, ya itu akan lucu banget ya kalau saya itu ngomong dari tadi itu merupakan rahasia misalnya. Dari awal tadi sampai jam ini saya hanya mengucapkan rahasia terus. Lalu saudara dengar apa? Ya, ngerti maksud saya. Jadi konyol banget kan. Saya ini kalau saya sekarang lagi ngomong ini sama didengar sama Adelia, sama juga ada Seva di sini dan juga semua rekan-rekan yang pakai YouTube atau pakai pakai Instagram, pakai radio RMC dan sebagainya. Lalu saya dari tadi bicara rahasia terus. Kira-kira saudara dapat apa? Ya, saudara akan ini buat apa ini kita dengar? Ini nggak ada seorang pun yang mengerti. Ya, oke. Jadi ini sebetulnya bahasa apa? Bahasa sindiran, saudara-saudara. Ayat 2 ini sebetulnya bahasa sindiran. Ya, cuma Rasul Paulus itu tidak langsung to the point. Bahasa rohmu itu salah, berhentikan. Enggak. Paulus dengan bahasa yang lebih halus, ya, dan dia mau membandingkan antara bahasa roh dengan bernubuat, ya. Bahasa roh versinya Korintus itu bahasa yang misterius, ya, yang tidak ada seorang pun yang mengerti, ya. Lalu buat apa itu rahasia-rahasiaan itu dilakukan di dalam suatu relasi dengan antara jemaat? Lalu rahasia-rahasiaan buat apa? Ya, justru yang benar, orang kalau berkhotbah yang benar itu adalah rahasia yang dibukakan. Itu yang benar. Jangan ini rahasia ya. Tidak ada seorang pun yang tahu ya. Ya sudah, tidak usah ngomong kalau begitu. Buat apa kamu ngomong sesuatu yang rahasia, tapi nggak ada yang tahu? Ya buat apa diomongkan? Kan gitu, konyol kan? Jadi dalam pertemuan jemaat itu justru kebenaran adalah rahasia firman Tuhan itu dibukakan supaya banyak orang yang lebih mengerti. Jadi ayat 2 ini memang aneh sekali. Kalau itu dianggap kebenaran, itu aneh. Ayat 2 ini bukan untuk dilakukan. Ya, karena tidak ada gunanya sama sekali. No use. Paulus mau bilang langsung ini dihapus saja. Ya, Paulus masih bernegosiasi. Oke. Sekarang ayat 4. Ayat 4. Coba dibacakan. Baik, kita membacakan 1 Korintus 14 ayat 4. Demikian firman Allah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat.
Nah, ini ada yang tadi berpendapat kan dua-dua aja dilakukan pun bagus. Jadi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya. Tapi siapa yang bernubuat membangun jemaat. Jadi yang dua-dua kan penting. Membangun diri sendiri juga penting, membangun jemaat juga penting. Nah, tapi bukan begitu membacanya. Anda keliru lagi. Anda lupa lagi bahwa ini memang seringkali kita sekarang kena virus lupa ya. Ya, di Indonesia ini sekarang juga banyak virus lupa ya. Orang-orang yang dulu koruptor apa segala macam kena virus lupa. Jadi sekarang malah bisa dicalonkan jadi presiden atau apa. Nah, itu. Oke, ini sekedar sekedar intermezzo ya. Oke. Jadi saya kembali lagi. Jadi siapa yang berkata-kata kepada bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh, ya membangun dirinya sendiri. Ini sindiran, saudara-saudara. Karena apa? Karena tidak ada karunia untuk diri sendiri. Perhatikan 1 Korintus 12 ayat 7. Coba tolong dibacakan lagi oleh Adelia, 1 Korintus 12 ayat 7. Baik, kita akan membacakan 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Yes, untuk kepentingan bersama, tidak untuk diri sendiri. Jadi saya menafsirkan bagian ini karena berkontradiksi dengan 1 Korintus 12 ayat 7. Jadi sebetulnya yang dimaksud Rasul Paulus membangun dirinya sendiri ini adalah karunia yang egois. Kalau kamu berbahasa roh, kamu itu hanya mementingkan dirimu sendiri, bukan membangun diri sendiri. Maksudnya membangun diri sendiri itu ada unsur-unsur keegoisannya. Nah, ini kembali lagi, saudara harus menafsirkan dengan spirit yang saudara tangkap tentang keadaan jemaat Korintus yang amburadul, kacau balau, terpecah belah, sombong, merasa diri paling benar, menghina kelompok yang lain, ya, lalu tidak tahu bagaimana menggunakan karunia, kacau balau, lalu terbiasa dengan ekstasi rohani yang mengeluarkan kata-kata yang tidak terkontrol, tidak jelas. Ya, nah ini semua keadaan jemaat Korintus yang bayi rohani, duniawi, masih perlu minum susu, tidak bisa makanan keras. Semua ini dipaparkan oleh Rasul Paulus termasuk ini. Jadi jangan bagian ini dilepaskan dari kekacauan jemaat Korintus. Anda kalau melepaskan ini dari kekacauan jemaat, lalu Anda serius mau meniru apa yang tertulis di sini, Anda malah salah kaprah. Ini bukan anjuran, sekali lagi. Ini bahasa sindiran, teguran, dan koreksi. Oke? Maaf saya kalau bolak-balik mengingatkan ini karena memang banyak orang yang waktu membaca ini lupa ini Paulus sedang apa. Paulus sedang menyindir. Perhatikan ya, sekarang saya baca lengkap lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi, perhatikan kata tetapi. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Berarti kalau Anda mau berlogika yang sehat dalam membaca ayat ini, penting mana berbahasa roh dan bernubuat? Kalau memang membangun diri sendiri itu suatu yang positif, Rasul Paulus mestinya kalimatnya tidak gitu. Paulus mestinya bilangnya, kamu memang harus berbahasa roh dulu untuk membangun dirimu. Itu yang pertama-tama. Karena orang yang tidak membangun diri sendiri tidak bisa membangun orang lain. Setelah kamu membangun dirimu sendiri, barulah kamu bernubuat untuk membangun jemaat. Mestinya kalimatnya yang kalau untuk melengkapi itu mestinya begitu kalimatnya. Tetapi Paulus tidak bilang begitu. Paulus langsung kalimatnya itu mengcounter antara bahasa roh dengan bernubuat. Langsung menjatuhkan. Sekali lagi di ayat 1. Terutama karunia untuk bernubuat. Terutama. Berarti ada karunia yang dianggap tidak penting. Dan sebetulnya tidak ada karunia tidak penting. Berarti ini banyak kontradiksi. Kalau itu mau dianggap betul-betul karunia, tapi dianggap tidak penting. Dan itu tidak benar ada karunia yang tidak penting. Paulus tidak boleh ngomong seperti ini.
Paulus mestinya ngomong, karunia bahasa roh adalah karunia yang penting karena dia berkata-kata kepada Allah. Setelah dia berkata-kata kepada Allah, baru karunia penubuat. Dan itu untuk manusia. Tidak. Paulus pakai kata tetapi. Sekali lagi, tetapi itu betul-betul menjatuhkan. Ya. Nah, ayat 5, ya, saya harap saudara makin lama makin menangkap maksud ini. Saudara tidak kemudian mungkin makin marah atau makin jengkel mendengar saya ya. Ya, ayat 5 ini juga sindiran. Saudara kalau nangkap ini sebagai anjuran, kacau semua pasti. Ya, ayat 5 tolong dibacakan Adelia. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, lebih clear, saudara-saudara. Kata-kata aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh ini sepertinya kalau dibaca sebagai anjuran. Wah, ayo saudara-saudara, mari kita semua berbahasa roh semua. Karena ini dianjurkan Paulus. Paulus suka gitu ya. Padahal ini adalah sindiran. Makanya saya pernah kasih ilustrasi itu tentang anak yang dilarang orang tuanya itu untuk pergi malam-malam. Tapi anaknya minta izin, lalu anaknya pulang ternyata sampai malam sekali, lalu orang tuanya marah kan. Ini jam berapa? Ya, waktu itu jam 11.30 malam ya, 23.30. Lalu orang tuanya bilang, apa enggak terlalu malam? Bukan enggak terlalu malam. Apa enggak kurang malam kamu pulang ini? Kata-kata apa ndak kurang malam ini bahasa anjuran atau sindiran. Kalau bahasa anjuran ya akhirnya ini kurang malam ya. Oh ya Pak, besok saya akan lebih malam lagi pulangnya. Enggak kan. Ini kata-kata sindiran. Nah, kata-kata Rasul Paulus, aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Ada kata tetapi lagi, saudara-saudara. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, menurut saya menafsirkan itu berarti ini berkontradiksi dengan yang ayat 2. Karena ayat 2 itu rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kenapa kok yang rahasia itu harus ditafsirkan? Berarti ini sesuatu yang kontradiksi, saudara-saudara ya. Rahasia. Tapi harus ditafsirkan. Berarti sudah tidak rahasia lagi. Tidak ada seorang pun tahu. Tapi harus ditafsirkan. Kalau tidak ada seorang pun tahu kok ditafsirkan. Ya tetap tidak tahu jawabannya. Tidak boleh yang rahasia itu ditafsirkan. Tapi ini Paulus bilang itu ditafsirkan. Berarti ini ada sesuatu yang kontradiksi di dalam jemaat berbahasa roh ini. Oke, saya sampai di sini dulu karena ini sudah waktunya. Ya. Baik, mungkin ada satu terakhir yang bisa dijawab dengan singkat. Kemudian Pak Andi bisa menutup dan berdoa ya. Bagaimana menjelaskan kata oleh roh di ayat 2? Yes, oleh roh ini itu sebetulnya juga tidak harus tidak harus huruf besar. Ya, roh di sini itu adalah spirit. Ada spirit yang mendorong orang untuk bicara yang misterius. Spirit ini justru tidak jelas. Spirit yang mendorong orang bicara yang misterius. Nah, jadi menurut saya ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan dengan sangat ya istilahnya tetap pada konteks, melihat pada konteks ya, melihat latar belakang, melihat akan keadaan jemaat Korintus yang
kacau balau dan amburadul. Nah, biarlah ini semua menjadi ya kita lebih mengerti lebih dalam lagi dan akan kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Tuhan memberkati kita semua. Mohon maaf kalau waktunya nggak cukup. Ini kelihatannya memang harus 3 jam ini kalau bicara soal pasal. Tapi ya enggak apa-apalah. Kita memang harus terbatas dengan waktu dan pelan-pelan. Karena ini akan bersambung terus. Dan saya harap saudara juga makin belajar dan makin meneliti. Ya, saya harap saudara nanti lanjutkan baca 1 Korintus pasal 14. Dan tetap ada latar belakang yang saya sudah jelaskan. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu memberikan anugerah kepada kami dan memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, dan kami boleh lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan surat 1 Korintus ini. Dan biarlah kami saat ini yang hidup pada zaman ini boleh mengerti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tuhan berkati semuanya, dan kami akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Tuhan juga boleh persiapkan semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.